Haleluya. Singkapkan apa yang belum kami pahami Tuhan. Yes Tuhan. Sampaikan apa yang belum kami mengerti Tuhan. Dan biar Roh-Mu memberi kami pengertian. Untuk kami dimampukan Tuhan memahami kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami bukan menjadi pendengar saja, tapi kami mampu menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, kami buka hati kami bagi Tuhan berfirman. Yes Tuhan. Engkaulah yang luar biasa Tuhan. Engkaulah yang dahsyat, Engkaulah yang ajaib. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Haleluya. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Ya Tuhan. Supaya benar-benar firman-Mu dapat tempat yang terindah di hati kami. Amin. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami. Kami sediakan tanah hati kami yang terbaik bagi kebenaran firman Allah. Terpujilah Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini adalah malam yang ketiga. Kita rindu ya menggenapi setiap janji Tuhan bagi setiap gereja Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ini merupakan malam yang ketiga bagi kita untuk merasakan lawatan Tuhan ya. Roh Kudus bagi setiap kita saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya malam hari ini ketika kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ada berkat yang luar biasa yang Tuhan akan berikan bagi setiap kita saudara kasih dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar kita tahu ya Roh Kudus, tetapi lebih dari itu manifestasi Roh Kudus kita benar-benar rasakan saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara kasih dalam Tuhan. Ya, malam ini adalah malam yang ketiga ya. Malam yang pertama saya berbicara bagaimana gereja Tuhan khususnya murid-murid Yesus pada hari yang pertama ketika Yesus terangkat naik ke sorga, maka mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya mereka tinggal di loteng Yerusalem. Dan itu murid-murid Yesus lakukan itu saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan firman Tuhan bahwa di sana mereka menerima janji Tuhan saudara kasih dalam Tuhan ya. Dalam Lukas pasal yang ke-25, 24 ayat 8, Tuhan Yesus perintahkan mereka tunggu ya, menunggu pencurahan Roh Kudus itu terjadi di loteng Yerusalem. Itu merupakan satu peneguhan daripada Yohanes pasal yang ke-14 di mana kata firman Ibrani Yahweh, Yehova ya, terengkas dalam Tuhan. Nah, kalau kita hanya memahami sekedar hurufiah, maka kita akan bingung sedangkan dalam Tuhan. Jangan heran ada pengajaran-pengajaran dari sekte aliran lain yang mereka hanya berfokus kepada Roh Kudus itu sendiri, hanya bersifat pemahaman secara hurufiah, dan mereka memberikan satu pemikiran bahwa Roh Kudus itu bukan satu lembaga kealahan, bukan oknum pribadi, atau bukan satu pribadi di mana dia bisa bekerja sendiri, saudara kasih dalam Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas memberikan satu penerangan buat kita bahwa kita paham betul bahwa Roh Kudus itu bekerja, berkarya sungguh luar biasa. Maka peran penting Roh Kudus bagi gereja Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Saudara, saya katakan tadi bahwa ada banyak orang Kristen, banyak saudara, ya tahu Roh Kudus, tahu mereka saudara kasih dalam, tapi pemikiran mereka tentang Roh Kudus itu hanya sebatas kata-kata saja, saudara. Hanya sebatas kata-kata, ya.
sama halnya dengan Tuhan. Mereka tahu Tuhan, tapi pekerjaan Tuhan sendiri mereka tidak paham, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, malam hari ini saudara, saya akan berbicara bagi kita, walaupun hanya sebagian kecil saya akan bahas, saudara kasih dalam Tuhan, tentang pribadi Roh Kudus itu sendiri dan bagaimana karakteristik daripada Roh Kudus itu sendiri, saudara kasih dalam Tuhan. Saya katakan tadi ada berbagai aliran, ya, ada berbagai satu komunitas, ya. Saya catat di sini ada beberapa sekte, ya. Mereka berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya satu pribadi yang bisa diukur dengan logika, ya. Dan mereka berpikir apa yang dilakukan Roh Kudus itu hanya sebatas mereka bisa diterjemahkan dengan bahasa pengetahuan. Sehingga lewat aliran-aliran ini, pergerakan ini, saudara, mereka kurang menerima dengan yang dinamakan dengan supranatural, ya, dengan mujizat, saudara kasih dalam Tuhan. Mereka kurang paham dan kurang. Jangan heran, ya, ada berbagai aliran, berbagai gerakan sekte, ya, seperti Mormon, ya, Christian Science, Saksi Yehova. Mereka tidak menerima seutuhnya dengan pekerjaan Roh Kudus, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kita, gereja yang bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, yang percaya kepada Injil, maka kita akan kembali kepada Alkitab itu sendiri, saudara kasih dalam Tuhan. Amin. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang bisa bergerak sebagaimana dengan kita manusia, yang bisa melakukan bahkan lebih dari itu, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, karena dia adalah Tuhan sendiri, dia adalah itu Allah sendiri, ya, saudara kasih dalam Tuhan. Maka dia bisa melakukan jauh lebih daripada yang manusia lakukan, saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Kalau manusia bisa terpisah antara jarak dan waktu, tapi kalau pekerjaan Roh, saudara, tidak bisa dapat dihambat, tidak bisa dapat dibendung, tidak bisa dapat dihalangi. Di hari ini, di malam hari ini dia bisa melawat. Buat kami di tempat ini, saudara-saudara di rumah yang sementara beribadah bersama-sama, Roh Kudus bisa lawat di saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Dari tempat ini kita bisa merasakan, saudara yang kasih dalam Tuhan yang ada di rumah juga bisa merasakan lawatan Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja tidak dibatasi antara ruang dan waktu, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, saya katakan sekali lagi bahwa ada banyak orang, ya, mengukur, tolak ukur mereka tentang Roh Kudus dengan cara berpikir hipnotis, ya. Ada banyak orang begitu, saudara kasih dalam Tuhan. Mereka memahami Roh Kudus itu sama halnya dengan sugesti atau sama halnya dengan perbuatan peristiwa-peristiwa mereka melakukan hal-hal yang mistis, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi kita percaya Roh Kudus itu adalah pribadi, saudara kasih dalam Tuhan. Dia memiliki karakteristik yang berbeda, saudara. Ya, mari kita lihat, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, dalam Alkitab, ya, saya memberikan beberapa catatan, ya. Roh Kudus adalah kuasa kesanggupan itu sendiri, ya. Bukan hanya dia memberikan kesanggupan, tapi dia itu adalah Allah itu sendiri, adalah Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, karakter atau kepribadian daripada Roh Kudus itu sendiri, saudara kasih Tuhan, pertama dia memiliki pikiran, ya. Dia memiliki pikiran, dia memiliki perasaan, dia memiliki kehendak di dalam jiwa.
pikiran, perasaan, kehendak yang terdapat di dalam manusia pun sama. Tetapi Roh Kudus jauh lebih dari itu, saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir. Ya, dia maha, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita lihat di dalam Alkitab, Roma pasal yang ke-8. Kenapa dia bisa memiliki pikiran? Dia itu adalah sendiri. Ya, Roma pasal yang ke-8 di dalam ayat yang ke-27, saudara, kita lihat firman Tuhan, Roma pasal yang ke-8. Saudara sudah dapat di sana, Roma pasal 8 ayat 27. Firman Tuhan berkata begini, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Haleluya. Coba saudara yang kasih dalam Tuhan selaraskan dengan 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Tadi saya bacakan sekali lagi dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat yang kedua, kitab 1 Korintus pasal yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudara, saya katakan tadi bahwa Roh Kudus itu sendiri memiliki pikiran, saudara kasih dalam Tuhan. Dia tahu apa yang ada dalam hidup kita. Sebelum kita ngomong, dia sudah tahu. Ya, makanya saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita berkata-kata berbahasa liar, ya berdosa liar, kita bukan berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Ya, kalau orang yang ada di samping kita nggak akan bisa mengerti, saudara. Tetapi Allah sendiri, ya, karena dia punya pikiran, dia tahu, saudara. Tapi saudara, ada banyak orang, saudara, supaya kelihatan rohani, mereka bisa berbahasa itu bahasanya. Ya, sandal lama-lama, sandal lama-lama, itu aja, saudara. Ya, lama-lama. Ya, saya nggak ngerti, saudara. Memang nggak ngerti, saudara. Tapi biarlah bukan menghakimi, saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi paling tidak ada sesuatu yang beda, saudara. Ya, saya katakan saya pernah agak-agak kasar lah, jengkel, saudara. Ketika satu kali kami dalam satu komunitas persekutuan, ya, tiba-tiba kita lagi penyembahan, sama-sama kita di situ lagi penyembahan. Dan satu orang ini dia lagi asik main chatting, dia lagi asik main WA, saudara kasih dalam Tuhan. Tiba-tiba dia duduk langsung berbahasa lidah. Aduh, saya bilang ini orang ini ya hebat luar biasa. Ya, ada kalanya kita sementara nyembah, dia lagi lulur, saudara kasih dalam Tuhan. Orang ajar betul ini orang. Ketika dia duduk langsung bisa berbahasa lidah. Kita yang udah dari tadi menyembah Tuhan, ya nanti saudara saya akan bawa kepada pikiran, perasaan, kehendak. Ya, tentang supaya bagaimana kita paham kenapa sih ada orang berusaha supaya kelihatan rohani nyembah harus berbahasa lidah. Enggak, saudara, enggak seharusnya begitu. Memang orang percaya yang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus ditandai dengan itu, salah satunya saudara dalam Tuhan, tapi bukan dibuat-buat. Nah, saudara, saya katakan tadi bahwa Roh Kudus memiliki pikiran. Ya, kita tidak tahu berdoa kepada Tuhan bagaimana, tapi Roh Kudus itu membantu kita, saudara. Amin. Ya, dia menolong kita. Makanya firman Tuhan Yesus katakan, dia akan menolong kita dengan kalimat-kalimat yang tidak terucapkan kepada Allah. Itu yang dia sampaikan, karena dia adalah pendoa syafaat. Karena dia adalah syafaat itu sendiri, saudara. Ya. Dia adalah, coba saudara lihat, saudara kasih dalam Tuhan, Roma pasal yang ke-8 dan 26, ya. Dia adalah syafaat itu sendiri, saudara. Ya. Dia akan menolong kita, karena janji Tuhan Yesus bahwa dia akan memberikan bagi kita, amin. Yaitu Roh Kudus, saudara. Ada kalanya bagi ibu-ibu kebanyakan, saudara. Kalau bapak-bapak jarang, gengsi. Ya, tapi ibu-ibu, saudara, kadang-kadang ketika berdoa sudah nggak bisa ngomong, saudara. Yang ada di hati mereka itu tinggal keluh kesah yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Pada akhirnya digiringlah mereka kepada bahasa lidah, saudara kasih dalam Tuhan. Yaitu yang hanya Tuhan dengan manusia itu sendiri, si pendoa itu sendiri yang tahu, saudara. Yang jangan seperti yang tadi saya katakan, baru sebentar, ya, tiba-tiba udah bisa berbahasa lidah. Aduh, ya. Habis main chattingan, ya, udah bisa berbahasa lidah. Itu saya tidak menghakimi, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi saya berpikir, aduh, kok seperti itu, kita udah tadi nyembah, kok belum, ya.
seolah-olah belum dilawat, tapi kok cepat sekali seperti saudara katakan. Bisa-bisa luluran, tiba-tiba berbahasa lidah. Ya, saya kalau saya pernah mengalami saudara kasih dalam Tuhan, ketika saya dari hulu, waktu kami pelayanan di hulu saudara kasih dalam Tuhan, ya, datang ke Samarinda, saudara. Saking saya merenungkan kasih Tuhan yang dahsyat luar biasa, ya, saya lagi dengar lagu rohani saudara kasih dalam Tuhan, dan tiba-tiba saudara pada saat itu saudara, saya dibawa lebih dalam lagi dengan lagu-lagu yang saya dengar saat itu, dan saya melihat dengan karya Tuhan yang luar biasa. Akhirnya saya nyembah Tuhan saudara kasih dalam Tuhan, dan saya pada saat itu merasakan lawatan Tuhan sambil bawa motor. Ya puji Tuhan, saya nggak jatuh saudara, karena Tuhan pelihara saya, Tuhan tolong saya saudara dalam Tuhan. Karena saat itu saudara, di tengah-tengah pergumulan yang berat saudara kasih dalam Tuhan, ketika kami pelayanan di hulu, secara manusia sudah nggak mampu saudara, tetapi ada penghiburan Roh Kudus itu. Nah itu saudara, Roh Kudus itu adalah penghibur. Janji Tuhan, dia akan pergi kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Dia Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memberikan penghiburan. Kalau kita ada masalah, jangan lari ke orang lain saudara, ya. Kita terbatas untuk lari orang lain. Orang mungkin 1-2 kali bisa tolong, kedua ketiga kali mungkin dia bosan dengan kita saudara. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, Tuhan akan tolong kita saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Nah, ketika saya nyembah Tuhan di motor pada saat itu saudara, akhirnya saya merasakan, saya tahu saya mengucapkan kata-kata yang saya tidak bisa ulangi saudara. Ya, karena momen itu momen di mana saya nyembah Tuhan, dan itu saya rasakan ini saya bisa berbahasa lidah. Dan itu hanya Tuhan yang tahu saudara. Mau dieja lagi apa yang saya katakan tadi saudara. Nah, saudara, kita masuk saudara di dalam Roma pasal 8:26, dikatakan firman Tuhan. Ya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini saya katakan tadi bahwa ketika kita tidak mampu untuk berpikir melakukan segala sesuatu, Roh Kudus itu yang akan eksekusi saudara. Dia yang akan tolong. Ini di mana ketika bangsa Israel, ya, mereka ada di Kades, saudara kasih dalam Tuhan, ada bersama-sama Musa sebagai pemimpin pada saat itu. Mereka dibawa untuk melewati, ya, melewati padang gurun pergi ke tanah Kanaan, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi ketika dalam perjalanan mereka kehabisan yang namanya minuman, saudara kasih dalam Tuhan, air untuk mereka minum, sehingga mereka komplain kepada Musa pada saat itu dan Harun. Mereka marah kepada mereka, ya, bangsa Israel, mereka Musa dan Harun. Mereka bilang,
Musa, Harun, kalau kami di Mesir enak kami bisa memiliki segala sesuatu. Saudara perhatikan di ayat-ayat sebelumnya. Di Mesir mereka bisa memiliki segala sesuatu. Masakan kita mau mati, ya kata bangsa Israel di padang gurun, di padang belantara seperti ini, saudara kasih dalam Tuhan. Akhirnya apa yang mereka komplain kepada Musa dan Harun sampaikan dan Tuhan dengar, saudara. Namun perhatikan baik, saudara, ketika Tuhan meresponi, nah ini saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan punya rasa. Dia kasihan dengan bangsa Israel. Dia kasihan dengan Musa sebagai pemimpin dan Harun pada saat itu, ya. Harun yang menjadi membantu kepada Musa. Dia kasihan keluhan daripada orang Mesir, dia kasihan yang namanya Musa karena sebagai pemimpin, dia meresponi, saudara, sehingga dia bilang apa? Tongkat itu, saudara, angkat tongkat yang dia punya itu, pegang dan panggil kumpulkan bangsa Israel dan katakan kepada batu, ya, yang ada pada saat itu, hanya Tuhan suruh berkata, ya, dari batu itu, saudara Tuhan akan mengeluarkan air dan itulah akan mereka konsumsi. Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat berkumpul. Umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Ya. Tuhan katakan berkata kepada bukit itu, saudara. Namun saudara, dari ayat-ayat selanjutnya sudah kasih dalam Tuhan. Di saking Musa dengan rasa jengkelnya kepada bangsa Israel, mengeluh terus, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Mengeluh terus, akhirnya Musa itu sendiri dia tidak berkata lagi kepada bukit batu itu. Kata firman Tuhan, dia sambil marah-marah pukul itu. Kan memang dia nggak akan tahu rasa takut, tapi kalau orang yang memiliki kepekaan, ya walaupun sedikit di hati kecilnya, ya saya pernah tanya begitu dalam Tuhan, ya ada teman yang sudah kembali, bukan sudah kembali, yang sudah tidak bersama lagi seiman, ya ketika ditanyakan dari hati kecilnya, saudara masih ingin balik, saudara kasih Tuhan. Ada beberapa kali, ya entah itu sekampung dengan saya, ya
Entah itu kenalan di mana. Saya ketemu, saya tanyakan. Dari hati kecil ingin berbalik dengan kasih dalam Tuhan. Dan saya percaya kalau Roh Kudus masih berbicara di hati nurani kita, itulah Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu memiliki perasaan sedang kasih dalam Tuhan. Amin. Kita nggak suka kalau kita ya suami istri umpamanya kita diduakan, ya kita nggak suka. Ya. Begitu juga Roh Kudus sedang kasih dalam Tuhan. Dia nggak mau kita duakan dia sedang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita bicara rohani, besok kita ke tempat mabok-mabok, besok kita tempat judi-judi. Hari ini kita kelihatan rohani, besok kita ke tempat berzinahan. Tuhan nggak mau, Roh Kudus nggak mau begitu sedang kasih dalam Tuhan. Sebab itu ketika kita ngiring Tuhan, benar-benar kita menghargai panggilan Tuhan, maka kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin. Ketiga, sedang kasih dalam Tuhan, ya, saya memberikan satu catatan. Roh Kudus itu memiliki kehendak, ya, pikiran, perasaan, kehendak. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak, ya. Di dalam tubuh manusia ada yang namanya roh, tubuh, jiwa. Ya, di dalam jiwa ini saudara yang kasih dalam Tuhan ada pikiran, perasaan, kehendak. Nah, Roh Kudus itu memiliki kehendak, saudara. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25 saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata begitu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Itu satu kerinduan dari roh itu sendiri. Supaya setiap pribadi kita dipimpin oleh roh kudus itu sendiri dengan kasih dalam Tuhan. Jadi, bukan hanya sekedar, ya, apa ya, kalau kita hidup itu suka-suka kita, enggak dengan kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau hidup oleh roh, kita hidup oleh roh, maka kita harus dipimpin oleh roh itu sendiri. Itu kehendak daripada roh kudus itu sendiri dengan kasih dalam Tuhan. Jadi dia enggak kasih kebebasan. Kita berkata bahwa kita hidup dalam roh, tapi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia. Ya, itu berarti kita tidak melakukan kehendak Bapa. Mari kita lihat di dalam dari Roh Kudus itu sendiri saudara kasih dalam Tuhan. Amin. Ya. Roh Kudus itu sendiri kasih dalam Tuhan karena Roh Kudus itu bekerja lemah lembut, tegas. Nah, itu lagi saudara. Nanti ada pada poin-poin yang lain saudara kasih dalam Tuhan.
Saya bahkan malam hari 3 pribadi ya, bukan 3 pribadi, 3 karakter, 3 kepribadian daripada 3 karakter daripada oknum Roh Kudus itu sendiri, saudara kasih dalam Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki pikiran, adalah pribadi yang memiliki perasaan, adalah yang memiliki pribadi kehendak, yang memiliki pribadi yang memiliki kehendak, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, saudara, mari kita kembali saudara ke Alkitab, saudara kasih dalam Tuhan. Supaya kita bisa dipenuhkan Roh Kudus, kita terima janji Tuhan, maka kita perlu bertekun. Amin. Bertekun, saudara kasih dalam Tuhan. Tekun berdoa, tekun baca firman, saudara kasih dalam Tuhan. Murid-murid Yesus ketika mereka kembali ke loteng Yerusalem, bisa katakan firman Tuhan, maka mereka naik ke loteng. Di sana, saudara kasih dalam Tuhan, mereka bertekun, saudara kasih dalam Tuhan, berdoa. Ya, jadi kalau ada saya kembali ke pekerjaan Roh Kudus, masih, karena Roh Kudus juga masih relevan terjadi, saudara kasih dalam Tuhan. Amin. Perselingkuhan masih terjadi, ya, apalagi kenajisan masih terjadi, ya, perbuatan dosa banyak masih terjadi, masih relevan ke Roh Kudus, masih, saudara kasih dalam Tuhan. Gimana supaya kita bisa merasakan manifestasi bertekun? Caranya itu kita melatih di mana? 10 malam ini, saudara, sebelum hari Pentakosta. Kata firman Tuhan bahwa bangsa Israel ada dikenal dengan hari Paskah, itu sudah terjadi, ya, Paskah di mana ada korban-korban di sana, itu sudah terjadi, yang sudah genapi oleh Yesus Kristus, ya. Hari Pentakosta itu sudah terjadi, saudara kasih dalam Tuhan. Hari raya Pondok Daun, hari raya Pentakosta, saudara kasih dalam Tuhan, itu yang sementara kita lakukan, saudara, supaya kita sempurna. Dan ada hari raya Pondok Daun, hari raya Tuhan. Kalau sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka hari raya Pondok Daun ini digambarkan gereja Tuhan akan disingkirkan, saudara kasih dalam Tuhan. Gimana mau disingkirkan kalau kita nggak kudus? Gimana kita mau disingkirkan kalau kita masih berbuat hal-hal yang najis, saudara kasih dalam Tuhan? Amin. Ya. Saya percaya setiap gereja Tuhan, ya, tidak pada satu gereja saja, ya, pada satu merek gereja, tidak. Tapi semua yang pegang Alkitab,